Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara pertama dari pihak oposisi, yaitu dalam mosi kita. Dewan ini percaya bahwa Menteri Pendidikan harus dipilih oleh masyarakat akademis, bukan presiden. Kami setuju dengan bagaimana pendidikan adalah suatu hal yang penting, yang berarti haruslah orang yang paling strategis, orang yang paling baik untuk pada akhirnya mewakili dari pemilihan seorang menteri pendidikan. Sebagai pihak oposisi, kami percaya bahwa menteri pendidikan haruslah dipilih oleh presiden, dikarenakan kami percaya bahwa menteri pendidikan merupakan sebuah jabatan yang harus dipilih dari aspek sebaik-baiknya. Dan kami percaya bahwa presiden dapat melihat secara jauh lebih luas dan memiliki kapabilitas yang jauh lebih luas dibandingkan masyarakat akademis, seperti dosen, guru, mahasiswa, dan siswa. Misalnya, model kami adalah presiden akan memilih menteri pendidikan berdasarkan kinerja mereka. Seperti contohnya bagaimana presiden memilih Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Namun yang kedua, presiden juga masih memiliki power untuk pada dasarnya meminta bantuan kepada masyarakat akademis seperti dosen, guru, mahasiswa, dan siswa. Tentang tanggapan Menteri Pendidikan seperti apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka masih bisa melakukan hal ini. Di sini kami memiliki dua hal yang akan kami bahas. Pertama, kenapa presiden punya hal yang lebih baik daripada masyarakat akademis dalam memilih menteri pendidikan. Terdapat sebuah analisis, yaitu presiden dipilih masyarakat berdasarkan hasil pemilu. Presiden merupakan pimpinan tertinggi yang memegang wewenang mewakili masyarakat. Presiden telah berhasil untuk memegang kepercayaan masyarakat sejak ia terpilih dalam pemilu. Ini berarti seluruh mandat dan kepercayaan masyarakat juga dipegang oleh presiden dan dipercayakan untuk membuat kebijakan atau sekaligus memilih menteri pendidikan. Kepercayaan dan mandat inilah tanggung jawab sebagai presiden untuk memiliki kalkulasi yang baik dalam memilih kabinet atau menteri pendidikan secara spesifik, karena jika sejak awal pertimbangan yang dilakukan oleh presiden adalah salah, kami rasa masyarakat akan mengkritik dan akan terjadi diskusi secara terbuka. Yang kedua, jika di status quo akan ada mekanisasi pergantian menteri jika menteri bersangkutan gagal untuk melaksanakan kebijakannya. Namun hal eksklusif oleh presiden adalah ia akan tetap berdiri sebagai representasi dari masyarakatnya. Akibat partisipasi dari masyarakat berarti kalkulasi presiden dalam memilih menteri pendidikan. Argumen yang kedua adalah mengapa pilihan presiden terhadap menteri pendidikan juga tetap akan mengambil saran ahli atau masyarakat akademis. Kami percaya presiden tidak salah memilih. Ada pertimbangan spesifik dari presiden dalam memilih menteri pendidikan, seperti presiden akan meminta saran dari masyarakat akademis juga, seperti presiden akan tetap meminta saran dan rekomendasi dari para ahli. Misalnya, hingga sebelum menteri dipilih akan muncul terlebih dahulu beberapa kandidat menteri pendidikan yang akan dinilai satu persatu oleh presiden. Terlebih lagi, sebagai seorang menteri harus bisa sejalan dengan presiden agar seluruh kebijakan yang telah dirancang dengan baik akan ada esensi komunikasi hubungan yang baik sejak awal. Karena dalam masa jabatan sebagai menteri harus berkomitmen untuk sejalan dengan visi misi presiden. Jabatan menteri telah konsen untuk mematuhi prosedur kerja. Prosedur kerja ini termasuk pada hal-hal seperti melakukan koordinasi langsung kepada presiden. Inilah mengapa pertimbangan dari presiden juga akan memberikan efek jangka panjang karena kinerja menteri pendidikan akan terpengaruh. Apa efek yang terjadi ketika pada akhirnya yang memilih adalah masyarakat akademis? Kami percaya bahwa masyarakat akademis memiliki penilaian masing-masing. Hasil yang akan terjadi tidak akan secara general, tidak akan ada hasil yang benar-benar baik dari hal tersebut. Sehingga kami merasa pada akhirnya hasil yang didapatkan dari menteri pendidikan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar tidak akan terwakili, karena masyarakat akademis hanya mewakili suatu pihak, pada akhirnya menyebabkan hasil yang sama sekali tidak akan mewakili dari keseluruhan. Oleh karena itu kami sangat tidak setuju dengan mosi hari ini. Sekian dan terima kasih.